Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Damayanti Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang networking models atau model jaringan komputer. Melalui materi ini kita akan mempelajari bagaimana komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar data melalui berbagai model jaringan yang ada. Berikut adalah susunan atau outline dari materi yang akan saya bahas hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jaringan komputer. Kedua, kita akan membahas model TCP atau IP model. Selanjutnya, kita akan membahas proses encapsulation dan decapsulation atau name of TCP atau IP message. Dan terakhir kita akan membahas model OSI atau OSI layers model. Baik, kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu ya guys. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses pertukaran data tersebut, diperlakukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau disingkat ISO. Dan yang kedua ada TCP atau IP model yang dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Sebelum adanya open networking model, setiap vendor atau perusahaan membuat model jaringannya sendiri. Misalnya pada tahun 1974, IMB membuat sistem arsitektur network atau SNA. Namun, karena setiap vendor mempunyai model sendiri, maka perangkat dari vendor yang berbeda tidak bisa saling berkomunikasi. Setelah open networking model diciptakan, semua vendor mulai menggunakan standar model yang sama, yaitu OSI model dan TCP atau IP model. Dengan adanya model terbuka ini, semua perangkat dari vendor berbeda bisa saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Jadi, saat ini hampir semua jaringan komputer di dunia menggunakan TCP atau IP model sebagai standarnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan di seluruh dunia. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real network TCP IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layers.
Kelima layer tersebut adalah application, transport, internet, application, transport, data link, dan physical. Yang pertama adalah application layer. Application layer berfungsi antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMEP, SSH, dan DSP. Misalnya HTTP digunakan saat kita membuka sebuah website dari browser. Dari situ browser kita berkomunikasi dengan web server untuk meminta data halaman yang ingin ditampilkan. Selanjutnya kita ke transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Misalnya jika ada data yang hilang saat dikirim, TCP akan meminta pengiriman ulang agar tetap utuh, sedangkan UDP atau User Datagram Protocol bekerja lebih cepat tetapi tidak memeriksa apakah data sampai dengan sempurna. Protokol TCP dan UDP. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Berikutnya kita bahas network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua ada routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer 3 OSI, digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address. Yang pertama, IPv4 menggunakan panjang alamat 32 bit dan dibagi menjadi 4 blok, masing-masing berisi 8. Contohnya alamat seperti 192.168.1.1. Ini ya guys. Jumlah maksimum alamat host yang bisa dibuat dengan IPv4 mencapai lebih dari 4 miliar. Jumlah max hostnya 4 miliar lebih guys. Sedangkan IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit yang terbagi menjadi 8 blok. Setiap bloknya ada 16 bit. Jumlah alamat yang jauh lebih banyak, yaitu sekitar 340 indication alamat, jumlah yang hampir tak terbatas untuk keterbatasan dari IPv4.
Jadi, network layer inilah yang bertanggung jawab agar setiap komputer di seluruh dunia bisa saling terhubung melalui IP masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke data layer dan physical layer. Data layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur penting pada layer ini adalah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Selain itu, data link layer juga menggunakan MAC address sebagai sistem pengalamatan yang berfungsi untuk mengenali perangkat di dalam jaringan lokal. Kemudian di bawahnya ada physical layer yang mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Berikutnya kita akan bahas tentang encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Sebagai contoh, data dikirim dari application layer bentuknya masih berupa data mentah. Ketika sampai di transport layer, data dibungkus dengan TCP header dan disebut segmen. Lalu di network layer ditambahkan lagi IP header dan menjadi IP paket. Kemudian di data link layer ditambahkan header dan trailer agar bisa ditransmisikan lewat media fisik sehingga terbentuklah frame. Selanjutnya kita bahas tentang konsep OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI model. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, atau bisa juga disebut OSI 7 Layers Model. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang OSI model layers. Terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Yang pertama ada application layer yang berfungsi untuk berinteraksi langsung dengan pengguna. Yang kedua ada presentation layers yang bertugas mengubah format data agar bisa dipahami oleh sistem penerima. Nomor 3 ada session layer yang mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat. Yang keempat ada transport layer yang memastikan data dikirim dengan aman dan berurutan. Yang kelima ada network layer
yang berfungsi menentukan alamat dan jalur pengiriman data. Dan yang keenam, ada data link layer yang mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan. Yang ketujuh, ada physical layer yang berhubungan dengan media fisik seperti kabel dan sinyal listrik. Secara umum, 4 layer pertama disebut dengan lower layer, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Sedangkan tiga layer atas disebut dengan upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Jadi, OSI model ini membantu kita memahami bagaimana data dapat mengalir dari satu perangkat ke perangkat lain secara berurutan melalui 7 lapisan tersebut. Ini ya. Demikian penjelasan saya tentang networking models. Semoga penjelasan ini membantu kita lebih memahami bagaimana data dikirim dan diterima di dalam jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.